Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tersenyum. Di video ini kita akan merangkum alur cerita dari sebiji film berjudul Film ini bercerita tentang seorang wanita pengidap seroderma pigmentosum atau yang disingkat SP, yaitu sebuah penyakit langka yang membuat penderitanya tidak bisa terkena paparan sinar matahari. Ia bertemu dengan pria baik hati yang telah ia sukai sedari kecil, namun hanya dapat ia lihat dari jendela kamarnya. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta seorang wanita yang dimusuhi matahari ini? Mari kita mulai kisahnya. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa pencet tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan ke channel ini, karena dukungan kalian sangatlah berarti. Thank you and meluncur. Film diawali dengan menceritakan seorang gadis bernama Katie Price atau akrab disapa Katie yang memiliki sebuah genetik langka seroderma pigmentosum atau HP. Sebuah penyakit yang membuatnya sama sekali tidak dapat terkena paparan sinar matahari, karena sedikit saja terpapar matahari, maka ia akan terkena kanker kulit, gagal otak, dan lebih parahnya menyebabkan kematian. Katie lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, di balik jendela khusus yang melindunginya dari sinar matahari. Keadaan ini membuatnya selalu tidur pada siang hari dan melakukan aktivitas di malam hari. Di balik kehidupannya itu, ia selalu bersyukur karena memiliki seorang ayah yang sangat menyayanginya dan seorang sahabat sejati bernama Morgan. Kehadiran mereka berdua dapat menggantikan peran ibunya yang telah lama tiada. Keseharian Katie adalah bermusik, di samping ia juga sering mengamati seorang lelaki bernama Charlie yang hanya dapat ia lihat dari jendela kamarnya. Mengamati Charlie adalah rutinitas menyenangkan yang ia lakukan sejak kecil hingga saat ini. I saw Charlie, and yet great life, but I still hold on to my dream. Scene berganti menunjukkan Katie yang sedang menyaksikan live streaming teman-teman sebayanya yang telah lulus SMA. Tak lama, ayahnya masuk ke kamar dan seolah-olah sedang memberikan perayaan wisuda khusus kepada Katie. Ayahnya juga memberikan sebiji hadiah berupa gitar peninggalan ibunya yang membuat Katie amat bahagia. Di malam harinya, Katie meminta izin kepada ayahnya pergi ke stasiun kereta untuk memainkan kado terindahnya. Tampak sang ayah agak berat memberikan izin, namun akhirnya dengan rayuan yang Katie lontarkan, ia pun diizinkan untuk pergi. Tibanya di stasiun kereta, Katie mengeluarkan gitarnya dan mulai bernyanyi. Di sisi lain terlihat Charlie yang kurang semangat mengikuti pesta kelulusannya karena diisi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat dan bermaksud untuk pergi dari sana. Tibanya di stasiun, dari kejauhan Charlie melihat Katie yang tengah bernyanyi. Ia yang terpukau dengan penampilan Katie memutuskan untuk mendekatinya. Katie belum sadar akan kehadiran Charlie, namun saat menyadari lelaki yang telah lama ia sukai datang, hal itu justru membuatnya salah tingkah dan pergi meninggalkan Charlie dengan alasan yang dibuat-buat. Katie yang terlanjur panik tanpa sengaja meninggalkan buku hariannya. Charlie yang melihat buku harian tersebut tertinggal lalu menyimpannya, berharap akan bertemu kembali dengan Katie. Keesokan harinya, ayah Katie pergi ke rumah sakit untuk berkonsultasi akan kesehatan Katie. Dokter yang telah lama merawat Katie pun terus mengingatkan bahwa ia tidak boleh sama sekali terpapar sinar matahari. Scene berpindah memperlihatkan Katie yang sedang bercerita kepada Morgan tentang pertemuannya semalam dengan Charlie. Morgan yang tahu bahwa sahabatnya itu telah lama menaruh hati kepada Charlie mulai memberikan sebiji nasihat percintaan. Di tengah perbincangan itu, Katie menyadari kalau buku hariannya tertinggal di stasiun kereta. Kemudian ia memohon kepada Morgan untuk mengambilkannya. Morgan pun menyetujuinya.
Sesampainya di stasiun, Morgan melihat bahwa buku harian yang sedang ia cari berada di tangan Charlie. Kemudian muncul sebuah ide brilian di kepala Morgan untuk mempertemukan Katie dan Charlie. Morgan memberitahu bahwa ia menitipkan buku harian Katie kepada Fred si penjaga loket. Namun malam harinya saat Katie tiba di stasiun, Katie kembali salah tingkah dan cepat-cepat menghubungi Morgan karena telah mempermainkannya. Setelah mengumpulkan keberanian, Katie menghampiri Charlie dan akhirnya semesta pun mempertemukan mereka. Charlie kemudian mengantar Katie pulang dan alangkah terkejutnya saat Charlie baru mengetahui bahwa Katie tinggal di rumah yang selalu ia lewati. Sebelum berpisah, Charlie mengajak Katie untuk kembali bertemu untuk sekedar berbincang di lain hari. Tak lupa, Katie juga meminta Charlie untuk menuliskan nomornya di buku harian. Namun, ternyata Charlie sudah melakukan hal itu. Scene berganti menunjukkan Katie yang sedang curhat kepada Morgan terkait kisah asmaranya. Kemudian, Morgan mengajak Katie menghadiri pesta teman kerjanya yang bernama Garver. Morgan juga menyuruh Katie untuk mengajak Charlie. Mendapatkan ajakan tersebut, Charlie sangat bahagia karena dapat kembali bertemu dengan Katie. Setelah mendapatkan izin dari sang ayah, mereka akhirnya pergi ke rumah Garver. Charlie datang membawa mobilnya tak lama setelah Katie dan Morgan tiba di rumah Garver. Malam itu, Katie berpenampilan sangat anggun. Charlie yang melihatnya pun seketika terpana akan keanggunannya. Karena Garver merupakan seorang anak culun yang kurang pergaulan, pesta di rumahnya pun menjadi membosankan. Oleh karena itu, mereka yang ada di sana memutuskan untuk pergi ke pesta yang diadakan Zoe, teman sekolah Charlie. Setibanya di pesta Zoe, Katie yang baru pertama kali mengikuti sebuah pesta remaja merasa kagum dengan apa yang ada di sana. Kemudian, ia dan Charlie pun bersenang-senang dan menikmati pesta tersebut. Your friend Morgan, Pesta belum usai, namun Charlie mengajak Katie untuk pergi ke tempat lain. Ternyata Charlie mengajak Katie ke sebuah dermaga yang dahulu sering ia kunjungi bersama mendiang ibunya semasa kecil. Di sana Charlie menceritakan banyak hal tentang dirinya, mulai dari gagal mendapatkan beasiswa hingga kecelakaan yang ia alami hingga membuatnya tidak mampu lagi menjadi atlet renang. Kemudian Charlie mengajak Katie naik ke sebuah perahu yang biasa Charlie rawat di musim panas. Di atas perahu tersebut, Charlie berkata suatu hari ia akan membawa Katie berlayar untuk melihat keindahan matahari terbenam. Kebahagiaan yang terasa di malam itu dan tenangnya dermaga membuat mereka jatuh ke dalam syahdunya cinta hingga akhirnya kemudian Charlie mengantar Katie pulang. Sebelum berpisah, ia mengajak Katie untuk kembali bertemu besok malam dan Katie pun menerima dengan bahagia. Keesokannya, Katie meminta izin kepada ayahnya untuk pergi berkencan dengan Charlie, lelaki yang amat ia sayangi. Meski sedikit berat, akhirnya Katie diizinkan pergi, namun sebelum itu sang ayah meminta Katie untuk jujur akan penyakitnya. Katie bukannya enggan memberitahu Charlie akan penyakitnya, namun Katie butuh sedikit waktu hingga ia benar-benar siap. Akhirnya Katie pergi dan mengunjungi berbagai tempat dengan Charlie. Terlihat kebahagiaan terpancar pada wajah keduanya. Setelah malam itu, mereka pun lebih sering bertemu dan menghabiskan malam-malam bersama. Hingga pada suatu malam, Charlie berkata akan mengajak Katie kencan secara resmi. Kemudian Charlie datang untuk meminta izin kepada ayah Katie. Mengetahui bahwa Charlie pria baik dan sopan, sang ayah pun mengizinkan mereka berdua. Tak lupa Charlie membawa gitar Katie dan mereka diajak berfoto oleh sang ayah sebelum berangkat. Setelah itu, sepasang pemuda yang dimabuk asmara itu pun pergi ke sebuah tempat yang masih dirahasiakan. Mereka menaiki kereta dan menikmati waktunya. hey.
Setelah tiba di kota tujuan dan berkeliling sejenak, Charlie mengajak Katie ke sebuah konser musik. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah jalan dan Charlie meminta Katie untuk menyanyikan lagu ciptaannya di sana. Meskipun awalnya agak malu, namun akhirnya Katie dengan percaya diri memainkan gitarnya dan orang-orang pun menikmati pertunjukan dadakan itu. Charlie yang sigap mengabadikan momen tersebut dengan merekam video menggunakan smartphone. Malam makin larut, kemudian mereka kembali ke kota dan pergi ke dermaga. Di sana, Katie mengajak Charlie untuk berenang demi mengobati traumanya pasca kecelakaan. Waktu memang tidak akan terasa jika bersama seseorang yang dicinta. Itulah yang saat ini juga dirasakan Katie. Tanpa ia sadari, waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 pagi yang mana matahari akan segera terbit. Katie yang panik segera mengajak Charlie untuk pulang. Charlie yang belum tahu tentang penyakit Katie tak ayal cemas dan kebingungan. Katie meminta Charlie secepat mungkin untuk memacu mobilnya agar ia segera sampai. Setibanya di pekarangan rumah, Katie berusaha secepat mungkin untuk masuk ke dalam sebelum terkena sinar matahari. Namun sayangnya hal itu tidak dapat dihindari. Katie terkena sinar matahari meskipun hanya 1 detik. Charlie yang masih kebingungan di luar memanggil-manggil nama Katie. Kemudian Morgan dan ayah Katie mendatangi Charlie dan memberitahu apa yang sebenarnya selama ini diderita Katie. Scene berganti memperlihatkan Katie dibawa ke rumah sakit ditemani ayahnya dan Morgan. Sementara itu di rumahnya, Charlie mencari tahu tentang penyakit HP. Setelah itu akhirnya Charlie sadar alasan mengapa Katie selalu mengajaknya keluar di malam hari. Semenjak saat itu, Katie hanya menghabiskan hari-harinya dengan ayahnya dan Morgan. Katie juga memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Charlie. Bukan karena ia sudah tidak mencintainya, tetapi karena ia tidak mau membebani Charlie dengan apa yang saat ini dideritanya. Kemudian dokter yang selama ini merawat Katie datang dan menjelaskan kepada sang ayah bahwa kondisi Katie mengalami kemunduran. Beberapa hari kemudian, di tengah kondisinya yang kian memburuk, Katie berbincang dengan ayahnya dan meminta sang ayah untuk mencari seorang kekasih. Kekasih yang dapat menemaninya saat Katie telah tiada. Katie juga memintanya untuk meneruskan pekerjaannya berkeliling dunia sebagai fotografer. Setelah perbincangan yang haru itu, mereka kemudian memesan makanan dan menonton TV. Saat makanan datang, Katie sungguh terkejut karena ternyata Charlie lah yang mengantarkan makanannya. Pertemuan yang tidak disangka ini adalah rencana sang ayah yang ingin anaknya jujur dan memberitahu kondisinya secara langsung kepada Charlie. Katie meminta maaf kepada Charlie dan berkata bahwa hubungan mereka tidak dapat diteruskan. Namun Charlie menolak dan berkata bahwa ia ingin terus berada di sisi Katie. You know, that was the worst. I've never done this before. What do you... Scene berganti memperlihatkan Charlie yang sedang mengikuti perlombaan renang dan memenangkannya. Di sana terlihat pula Katie yang ikut hadir menyemangati kekasihnya itu. Malamnya, Charlie mengajak Katie ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah tempat rekaman. Awalnya, Katie enggan untuk memasukinya, namun karena didesak oleh Charlie, Katie pun luluh. Setelah rekaman, mereka menikmati malam di atas truk dan di sana Katie menyampaikan bahwa ia telah mencintai Charlie sedari lama dan terus memandangi Charlie melalui jendela kamar.
Kemudian di suatu hari, Katie meminta kepada ayahnya untuk bisa berlayar di bawah teriknya matahari, yang mana ini merupakan permintaan terakhirnya. Katie sangat bahagia karena harapannya merasakan hangat sinar matahari dapat terwujud. Terlebih, ia menikmati momen ini bersama pria yang amat ia cintai. Di bawah hangatnya sinar matahari yang dulu sempat ia musuhi, Katie pergi dengan tenang. Katie pergi dengan meninggalkan banyak kenangan kepada orang-orang tersayangnya, kepada ayahnya, kepada sahabatnya, dan kepada kekasihnya. Scene berpindah kepada Charlie yang mengunjungi rumah Katie. Charlie berbincang dengan ayah Katie dan meminta maaf karena dirinya lah penyakit Katie semakin parah. Namun sang ayah malah memberikan buku harian Katie dan berterima kasih karena sudah memberikan cintanya kepada Katie. Setelah itu Charlie pulang dan ketika ia menyalakan radio, terdengar lagu yang pernah Katie rekam menjadi viral. This is Charlie's song. I wish I could be walked alone you with my head. Dan film berakhir. Film ini memiliki rating 6,6/10 di IMDb. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tersenyum. Bye-bye.